wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad Bukit Permai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah. Begitu juga ibadah puasa, dan nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan membahas terkait dengan sejarah tarawih. Kalimat tarawih ya. Tarawih secara bahasa berasal dari kata tarwihah, bentuk jamak dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Kalimat tarawih kita gak akan temukan di dalam hadis, ya. Jadi penamaan tarawih sendiri bukan dari Nabi, ya, bukan dari Nabi. Dan banyak sholat-sholat sunnah namanya bukan dari Nabi. Tahiyatul masjid bukan dari Nabi, ya. Kita menamakan sholat hajat bukan dari Nabi, taubat bukan dari Nabi, ya. Cuman ada sholat kalau masuk masjid sholat 2 rakaat, kalau mau minta sholat 2 rakaat, kalau mau taubat sholat 2 rakaat, gitu kan. Di malam Ramadan dianjurkan untuk ibadah di malam bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah. Itu yang dinamakan dengan tarawih. Nabi dalam hadis tidak menyebut kalimat tarawih. Nabi mengatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang beribadah, ya, man qama itu artinya berdiri. Siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang berdiri, kalimat berdiri, ya, sahabat setiap mendengar kalimat berdiri itu mereka paham maksudnya sholat. Karena satu-satunya ibadah yang dilaksanakan dengan berdiri cuma sholat. Carikan ibadah yang lain berdiri, Pak, ya. Kalau sa'i berlari, tawaf berkeliling berjalan, ya. Coba carikan yang lain, nggak ada. Cuman sholat yang berdiri, Pak, ya. Cuman sholat yang berdiri. Man qama, siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan, paham, sahabat langsung paham bahwa itu sholat. Siapa yang pertama kali kasih nama tarawih, itu baru ada nama tarawih itu saat ilmu fikih dibukukan. Saat ilmu fikih dibukukan, ternyata banyak sholat-sholat sunnah yang perlu dikasih nama untuk bisa umat Islam membedakannya. Maka dikasih nama lah untuk Ramadan tarawih. Kenapa dinamakan dengan tarawih? Tarawih itu artinya istirahat. Kenapa dinamakan dengan tarawih? Karena dulu sholat tarawih itu dilaksanakan dengan panjang. Jadi panjang, bacaannya panjang, sehingga sahabat setiap 2 rakaat, ya, butuh istirahat. Nah, istirahatnya itu dipakai buat berzikir, berdoa, ada yang tawaf kalau di Masjidil Haram, gitu kan, ya. Nah, kita diisi dengan sholawat. Jadi sejarahnya memang seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan antara tarawih itu ada sholawat, dulu memang seperti itu. Cuman sholawatnya mereka, zikirnya mereka, berdoanya mereka sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang kalau disuruh sendiri-sendiri, Pak, pada kabur nanti, Pak, ya. Pada kabur, ya, diem aja. Oh, udah pada bubar langsung. Ya, jadi maka dipimpin sama Bilal. Jadi kalau ada yang mengatakan oh bid'ah, enggak, dari dulu memang seperti itu. Makanya dinamakan dengan tarawih. Ya, jadi setiap 2 rakaat istirahat. Istirahatnya diisi dengan apa? Zikir, berdoa. Kalau di Masjidil Haram tawaf mereka. Tawaf dulu, berhenti lagi, sholat lagi. Kalau kita di sini seperti itu, Pak, insya Allah habis 2 rakaat nggak ada lagi jamaah. Dia pada kabur. Jadi Rasulullah cuma mengatakan siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu.
Sahabat saat mendengar ini, faja'u ilal masjid wa sallu auza'an wa jama'at. Mereka langsung bergegas datang ke masjid, paham bahwa maksudnya anjuran untuk sholat. Mereka datang ke masjid, fasallu auza'an. Mereka sholat sendiri-sendiri. Wa jama'at, ada yang berjamaah-berjamaah di pojok sana berjamaah, di sini pojok sini berjamaah. Siapa yang berjamaah? Yang hafalan Qurannya kurang, dia berjamaah dengan yang hafalannya banyak. Ya, yang hafalannya banyak, ya dia sendirian. Ya, nggak butuh sama yang lain, dia sholat sendirian. Sampai tiba suatu malam, Nabi mengatakan kepada Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, ubsuti li hasiri fil masjid, bentangi sejarahku di masjid. Fabasatat lahu hasirahu fil masjid. Aisyah pun membentangkan sejarah Rasulullah di masjid. Saat itu Rasulullah nggak ngajak-ngajak sahabat, enggak. Nabi nggak menyuruhkan kepada sahabat, ayo berjamaah, ayo, enggak. Nabi sholat sendirian, sama seperti yang lain sholat sendirian. Tapi sahabat Rasulullah setiap melihat Rasulullah sedang sholat, mereka langsung bermakmum di belakang Rasulullah. Mereka langsung berbaris di belakang Rasulullah, bermakmum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu Rasulullah membaca surat yang panjang. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kata Abu Dzar, "Shallaitu khalfan Nabi fi lailatin min Ramadan." Saya pernah sholat bersama Rasulullah di satu malam di bulan Ramadan. Faqara'a surat Al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah panjang Pak ya, 280 ayat. Nabi bacanya cepat, tidak pelan. Nabi membacanya pelan, dan setiap ayat-ayat terkait dengan kebesaran Allah, Nabi membaca Subhanallah, Allahu Akbar ya. Setiap ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah, Nabi selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung dari azab yang kau sebutkan dalam ayat ini. Jadi bukan main panjangnya. Jadi baca ayat doa, baca ayat doa, baca ayat doa, gitu kan? Itulah Rasulullah. Sering ada yang bertanya, Ustaz, sebagian imam kalau habis waladhdallin rabbil firli wal walidayya, boleh nggak? Ya boleh. Nabi biasa doa kalau lagi baca Quran doa, baca Quran doa. Yang nggak boleh kalau kita mengatakan atau meyakini ada anjuran baca rabbil firli, nggak ada. Ya. Atau ada yang mengatakan rabbil firli sambungan dari waladhdallin, nggak boleh. Ya, ngarang-ngarang. Tapi kalau kita lagi baca Quran berdoa dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di saat kita baca Quran menyimak, bahkan menjawab. Di saat Allah menyimak dan menjawab, kesempatan kita baca doa. Jadi kalau baca rabbil firli tidak meyakini bahwa itu ayat Quran dan tidak meyakini ada anjuran khusus dari Nabi, enggak ada masalah. Karena Nabi biasa kalau baca Quran doa, baca Quran doa, gitu kan? Jadi dianjurkan seperti itu, ya. Mungkin imam juga suka, Ustaz, imam itu kalau dia waladhdallin mungkin bagi dia kesempatan. Karena nanti mau diaminin semuanya. Ampuni dosaku dan dosa orang. Amin, kata jemaah, gitu kan. Jadi diaminkan oleh semuanya. Enggak ada masalah, enggak usah berdebat yang masalah sepele seperti itu, kecil ya. Ada dalilnya, tadi sudah saya sebutkan dalilnya, bahwa Nabi habis baca Quran, saat baca Quran satu ayat doa oleh Quran. Seperti itu. Jadi enggak dilarang untuk berdoa. Jadi Nabi sholatnya panjang, pelan, sampai sahabat ada yang mengatakan la'allahu yarka' indal mi'ah. Mudah-mudahan di ayat 100 Rasulullah ruku. Ya, saking panjangnya, pelan bacaannya, sambil baca sambil doa, gitu kan. La'allahu yarka' indal mi'ah. Mudah-mudahan di ayat 100 Rasulullah ruku. Ternyata ayat 100 juga ruku juga. Sampai habis Al-Baqarah nyambung Al-Imran, habis Al-Imran nyambung An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kita bisa bayangkan itu kalau di dalam Al-Quran 6 juz, ya hampir 6 juz. Rasulullah malam itu sholatnya sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam 10 Pak ya. Kayak di Al-Ittihad sampai jam 10 Pak ya. Sampai jam 10 ya. Malam kedua masjid penuh. Kenapa? Karena sahabat yang tadinya bermakmum di malam pertama, mereka cerita sama yang lain, semalam kita sholat bersama Rasulullah. Sahabat yang lain kepingin sholat bersama Rasulullah. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid, hatta yanfaddal masjid bin nas, sampai masjid membludak oleh manusia.
Malam itu Nabi sholat sampai ila thulutsail lail, 2/3 malam, jam 2. Jadi tambah lama sholatnya ya. Jadi tambah hari tambah lama sholatnya ya. Kalau di kita tambah hari tambah lama, insya Allah tambah sepi Pak, ya. Itu di sana Masjid Ittihad enggak ya. Masjid Ittihad tambah ramai terus Pak, ya. Ini baru malam yang keberapa ini Pak, ya. Malam ke-30 tambah ramai nanti ya, penuh. Malam ketiga Rasulullah sholat sampai penuh masjid, sampai keluar. Ini yang saya diceritakan dalam satu kitab namanya Sholatul Tarawih. Judul kitabnya Sholatul Tarawih 14 Qarnan fil Masjid Nabawi. Sholat tarawih 14 abad di Masjid Nabawi. Dikarang oleh Profesor Dr. Atiyah Salim, guru besar di Universitas Islam Madinah. Bukan guru besar Universitas NU, bukan, ya. Universitas Islam Madinah, ya. Dan guru di Masjid Nabawi. Dulu waktu saya kuliah di Madinah, itu dia punya kursi di tengah Masjid Nabawi. Orang keliling dengerin ceramahnya. Setelah malam ketiga, malam keempat Rasulullah nggak keluar lagi. Rasulullah nggak keluar, tapi sahabat sudah kumpul di masjid. Sampai subuh Nabi nggak keluar. Saat subuh Nabi keluar, Nabi mengatakan kepada sahabat, bukan aku nggak tahu kalian kumpul semalam, walakinnani khasyitu an tufradu alaikum, tapi aku khawatir sholat ini diwajibkan nanti. Jadi kesimpulannya, kadang-kala Rasulullah meninggalkan sesuatu bukan berarti nggak boleh, tapi khawatir memberatkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, salam-salaman habis sholat itu Nabi nggak pernah lakukan. Kalau nanti Nabi salaman terus, dikirain itu bagian dari sholat nanti. Nanti dikirain itu bagian dari sholat. Salam-salaman nggak ada yang salah, ya. Yang salah itu berantem. Kalau salam-salaman bagus ya. Ini kadang-kadang sebagian orang mempermasalahkan hal yang sepele. Yang bagus, nggak ada yang salah. Salam-salaman dianjurkan gitu kan ya. Nabi nggak pernah melakukan. Kalau Nabi salaman habis sholat, dikirain itu bagian dari sholat nanti. Jadi orang nanti akhirnya habis sholat, oh belum sah kalau nggak salaman, gitu kan. Jadi Nabi nggak sholat taraweh, Nabi cuma keluar 3 malam. Malam keempat Nabi nggak keluar lagi, dan tidak ada cerita Nabi keluar lagi. Nggak ada cerita Nabi keluar lagi. Kalau ngikutin Rasulullah, udah 3 malam aja kita sholat Pak, ya. Tapi Nabi nggak melarang. Nabi tahu sahabat kumpul di masjid. Setelah Nabi nggak keluar lagi, sahabat tetap ke masjid. Tetap ke masjid, tetap sholat seperti semula. Ada yang sendirian, ada yang berjamaah. Di masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar nggak berubah apapun. Dibiarkan sahabat seperti itu, ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah. Sampai masa Umar, hatta sadran min ahdi Umar, sampai beberapa masa di masa Umar menjadi khalifah kan lama, 10 tahun. Di tengah-tengah beliau menjadi khalifah, beliau melihat orang sholat sendiri-sendiri seperti itu, yang melompok-melompok sana sini, ya. Alangkah baiknya, kata umat, lau jama'tuhum ala qari'in wahid. Andai mereka diimamin oleh satu qari, satu imam atau satu penghafal Quran. Fa amara Ubay bin Ka'b, lalu dia perintahkan Ubay bin Ka'b untuk menjadi imam. Ubay, kamu yang jadi imam, sholatnya 20 rakaat. Aneh perintahkan orang-orang semua bermakmum dengan engkau. Sejak saat itu sholat tarawih dilaksanakan berjamaah, semua berjamaah, gak ada yang sholat sendiri-sendiri lagi. Dan dilaksanakan 20 rakaat. Rasulullah sholatnya berapa rakaat Pak? 11 rakaat. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Masalla Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairihi aktsara min 11 rakaat." Ya. Nabi tidak pernah sholat di malam Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Filayali Ramadan wala fi ghairiha aktsara min 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat. Jadi Nabi cuma sholat 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya seperti tadi Pak, sampai jam 2 malam, ya. Bahkan malam ketiga diceritakan oleh sahabat, kami bergegas pulang ke rumah khawatir gak bisa sahur. Itu 11 rakaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 20 rakaat, ya nggak tahu lagi, lewat subuh mungkin, ya. Nah, di masa Umar melihat sahabat sudah mulai tua, udah nggak sanggup berdiri lama, baca 6 juz satu rakaat nggak kuat lagi. Akhirnya ditambah jumlah rakaatnya supaya apa? Berdiri nggak perlu lama-lama. Jadi setiap rakaat ayatnya yang dipendekin, tapi rakaatnya yang dibanyakin, 20 rakaat.
Loh kok Umar berani jadikan 20 rakaat? Kenapa? Karena prinsipnya yang sunnah itu nggak ada batas. Prinsipnya yang sunnah nggak ada batas. Umroh sunnah nggak ada batasnya, Pak? Enggak ada batas. Ya silakan mau umroh hari ini silakan, besok umroh lagi, lusa umroh lagi silakan. Sedekah ada batasnya. Zakat 2,5%, tapi kalau sedekah mau 1 triliun silakan, asal Bapak punya dan ikhlas ya. Puasa gitu juga, mau puasa tiap hari silakan, asalkan hari yang diharamkan jangan puasa. Begitu juga sholat sunnah, antara isya sampai subuh tidak pernah ada sholat yang dilarang. Jadi itu yang dipahami oleh Umar. Umar menjadikannya sholat berjamaah karena Umar memahami berjamaah lebih baik daripada sendirian. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian 27 derajat. Ya, jadi artinya pemahaman Umar seperti itu ya. Jadi nggak harus Nabi contohkan. Kalau harus Nabi contohkan, nah kita nggak sholat sampai 30 malam ya. Cuma 3 malam aja yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi 20 rakaat. Di masa Utsman sempat 36 rakaat. Di masa Ali sempat 50 rakaat. Itu hadisnya ada semua. 50 rakaat ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu nggak ada batasnya. Mau 8, mau 20 silakan ya. Di sini 20 rakaatnya. 20 rakaat. Ya. Ada 2 imam. Satu 20 rakaat ya. Boleh nggak masalah 20 rakaat ya. Bagus, semakin banyak semakin bagus gitu kan ya. Semakin banyak kita sujud kepada Allah maka semakin bagus. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, dia pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Aku mau bersama engkau di surga. Kata Rasulullah, "Ada permintaan lain enggak?" Enggak ada. Fa'inni ala dzalika bi kathratis sujud, bantu aku bisa membawa engkau di surga dengan banyak-banyak sujud ya. Jadi kalau kita banyak sujud bagus, Allah senang orang yang banyak sujud ya. Ustaz, sholat tarawih kita boleh nggak tarawih aja nanti witir nggak usah gitu kan? Nah disunnahkan dalam hadis kita ikut imam sampai selesai. Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka dia mendapatkan pahala ibadah semalam penuh. Jadi kita ikut imam sampai imam selesai. Imam udah selesai tarawih witir, nanti baru kita pulang bareng-bareng. Kita dapat pahala ibadah semalam penuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.